kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini video pilih kartu untuk percintaan dan keuangan, termasuk update Soulmate Twin Flame di bulan Oktober ya, 2020. Di sini Z ada 3 pilihan. Z menggunakan Mentos ya, tahu ya permen Mentos? Ini rasa buah-buahan. Nah, di sini yang permen Mentos yang warna orange atau rasa jeruk di sini. Nah, di gambarnya saya gambar dengan spidol yang smile yang melet ya. Terus yang kedua, yang rasa apa nih? Buah-buahan juga, rasa anggur mungkin ya, warna ungu. Dan di sini ada mata yang berbentuk love dan mulut yang tersenyum. Kemudian yang ketiga, di sini ada Z pakai lagi Mentos yang warna kuning ya, orange kuning. Di sini ada gambar smile dan sebenarnya ini bentuk malaikat begitu ya. Oke. Di sini ada 3 pilihan ya, khusus Anda mendengarkan audio bisa dibayangkan ya. Di sini gambar ya si pakai Mentos yang digambar gitu. Mentos lah ya, permen bulat yang menggemaskan, yang enak dari seantero dari kecil sampai dewasa ya kan. Mentos yang tiada taranya. Saya sebut merek nggak apa-apa lah ya. Emang Mentos itu sudah semua pada tahu. Oke. Di sini saya akan gambarkan update Twin Flame Soulmate juga ya. Oke, tadi sih sudah infokan. Silakan memilih PAL 1 yang smile yang melet, PAL 2 yang smile bentuk hati, PAL 3 yang smile tersenyum malaikat. Sudah memilih, terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Yang dengarkan versi audionya juga mungkin menghemat data kuota atau nggak mau nonton mata lelah ya. Versi audio ada di Apple Podcast, Spotify, dan dengarkan di Google Play Store dan Apple Store. Kemudian jangan lupa komen di bawah ini ya. Terus kalau yang mau personal reading bisa coba nomor WhatsApp-nya ada tertera di deskripsi ya. Di podcast juga ada. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Oke, seperti apa sih update Twin Flame Soulmate dulu ya kita. Di sini untuk Oktober 2020 untuk PAL yang pertama di sini saya ada 7 of Coins. Oke, 7 of Coins. Kalau saya bilang sih, sini saya pakai set tattoo tarot ya, jadi tarot yang tato di sini. Ada pertemuan, ada persatuan, komunikasi lancar. Ya, meskipun batin kadang bergejolak, tapi lebih sering ke ada masalah bisa dirembukan, bisa dibicarakan lagi. Ya, terus kemudian King of Coins tuh. Sangat ini banget kalau saya bilang sangat mulus ya bulan Oktober, cukup mulus, cukup berjalan dengan baik, dan bahkan dari King of Coins atau King of Pentacles ya itu terbaca kalau ada rezeki, dalam artian misalnya bekerja ngais rezeki dengan misalnya part time, online shop atau apapun ya di antara kalian koneksi Twin Flame Soulmate, DF-nya sama DM-nya sama-sama bisa ngerasain, utamanya DM-nya ya. Jadi si male-nya itu bakalan ngerasa lebih cari duit itu lebih lancar, rezeki lebih ada, otomatis bisa membahagiakan dirinya, dan juga apalagi kalau misalnya mungkin berbagi rezeki dengan si DF-nya atau pacarnya, soulmate-nya akan lebih mulus. Dan di sini ada Ace of Cups. Ace of Cups di sini melambangkan satu fase kemenangan ya. Kalau misalnya ada kompetisi bisnis atau mungkin mau coba nggak cuma bisnis aja, dalam banyak hal sepertinya ada kemulusan. Alam semesta bersinergi sekali, keberuntungan mengikuti di bulan Oktober. Untuk kalian yang pilih PAL 1 yang melet ini ya, kayaknya alam semesta melet tuh kan, kamu banyak rezeki Oktober ini tuh, makanya jangan ragukan kekuatan alam semesta. Terus di sini ada 6 of Swords. However ya, mungkin dari beberapa saat ini sudah sulit untuk traveling. Nah, terus kemudian di bulan Oktober ini kemungkinan sudah mulai ada perjalanan. Entah itu sekarang yang mulai
apa ya, kalau Zee bilang ya, kurang bisa traveling karena takut COVID atau gimana, sepertinya ada jalan lah ya. Dan yang penting ikutin protokol kesehatan aja. Zee nggak merasa perpisahan karena dari Six of Swords ini justru seperti sesuatu yang positif sekali. Ada perjalanan, ada keberuntungan, ada perjalanan ini disebabkan karena keberuntungan yang sedang naik-naiknya gitu ya. Jadi ini bisa jadi kayak rezeki, ngais rezeki, terus habis itu pergi bisnis gitu-gitu ya. Terus di sini ada Eight of Coins, tapi di sini reverse ya atau kebalik. Nah, perjuangan ya, karena mungkin kalau dari segi rezeki, utamanya kalian yang sudah dewasa dan sudah ngais rezeki ya, kalau saya masih kuliah ya mungkin rezeki-rezeki dari bidang lainnya. Pokoknya usaha bicara tentang mengais rezeki atau rezeki itu nggak hanya uang loh. Rezeki itu bisa juga seperti kayak misalnya kuliah dimuluskan, terus habis itu kalau pelajaran bisa dapat nilai bagus, terus kalau misalnya ada hubungan dengan keluarga bisa jadi mulus, rezeki-rezeki seperti itu. Nah di sini Eight of Coins itu melambangkan kalau Eight of Coins yang reverse ya, maaf ya, itu seperti kayak kalau kita bilang soal usaha itu memang perlu gitu. Jadi akan step by step, selangkah demi selangkah, satu anak tangga demi anak tangga lainnya terus harus ditapaki. Tapi untuk menuju ke tanda-tanda, karena tanda-tanda itu mulai muncul gitu loh. Karena memang sinyal-sinyal baik keluar di bulan Oktober gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu dan itu sangat pendukung. Kalau misalnya satu DM-nya utamanya ya, atau misalnya si maskulnya, yang cowoknya utamanya atau yang punya energi cowok lebih mendominasi, itu di situ si cowok akan jauh-jauh lebih punya keberuntungan. Tapi ini general reading ya. Nah keberuntungan ini itu kan harus digapai dengan usaha yang keras juga, maksudnya oh ini sudah beruntung nih, tapi kalau sudah beruntung misalnya di situ ada harta karun loh, misalnya nih contohnya ya, misalnya di situ jangan ngomong harta karun deh, gak mungkin, bukan yang nggak mungkin, yang kayak ya itu kan di film-film ya. Misalnya di situ di kota ini ada rezeki loh, kamu bisa loh kalau misalnya kamu mau gitu, tapi kamu harus pergi ke kota itu gitu ya. Jadi kan harus usaha di situ kan, mungkin mengusahakan bagaimana supaya bisa traveling ke sana, atau mungkin harus ikutin protokol kesehatan. Sulit juga loh ikutin protokol kesehatan, agak ribet kan gitu, pakai masker dan segala macam, tapi bisa kok gitu. Nah di sini ada Nine of Coins. Nah cenderungnya memang si yang divine masculine-nya lebih banyak berusaha, lebih baik sibuk, sedangkan divine femininnya atau si femininnya atau si wanitanya, ini kalau kalian koneksi soulmate ya, si wanitanya akan jauh lebih santai, lebih menikmati hasil, mungkin karena yang maskulin ngasih, atau karena memang pokoknya lebih santai, lebih rileks lah, karena keberuntungan berada di pihak, sedangkan yang si pria itu lebih banyak usaha gitu. Ya, kalau rasanya soal sakit hati dan bagaimana sih, saya lihat ini general reading ya, bisa resonate bisa juga tidak, tapi diharapkan resonate. Hanya yang terbaca di sekarang ini sih memang enggak semulus itu ya, utamanya yang femininnya itu akan jauh lebih santai, yang maskulinnya akan jauh lebih banyak usaha gitu. Terus apalagi yang sih bisa dapat di sini, sih ada dapat Two of Cups. Nah, meskipun si yang feminim lebih santai dan maskulinnya lebih banyak bekerja, bukan berarti si maskulinnya itu kayak suami yang harus memberi nafkah istri, enggak ya. Tapi memang terbacanya si femininnya jauh lebih santai. Nah, tapi hubungan kalian itu agak sedikit jauh dari yang namanya pertengkaran. Kalau twin flame kan suka kadang nggak akur gitu ya, saling kejar mengejar, terus habis itu prinsip dan segala macam yang berbeda kan. Sebenarnya semua pasangan tuh pasti ada perbedaan prinsip ya. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena perbedaan prinsip itu sudah ada dari sejak kalian tuh kan bertemunya setelah usia puluhan tahun. Sedangkan dianya di mana, kamunya di mana, dan kemudian baru ketemu, baru tahu, baru saling kenal. Ya jangan heran kalau misalnya kalian punya perbedaan prinsip, itu ada di situ. Tetapi apakah itu menjadi suatu hambatan? Rasanya tidak sih kalau sih lihat ya. Rasanya sih melihatnya sebagai satu titik baik sendiri gitu loh ya, karena seseorang dan orang lainnya itu pasti berbeda, tapi bagaimana caranya menyatukan, karena di sini ada Two of Cups, ada kartu soulmate, ada persatuan, ada sinergi di situ ya, sinerginya cukup kuat gitu. Tapi sih nggak membaca kayak kolaborasi itu kerjasama. Sinergi ini artinya adalah saling menerima, saling melengkapi gitu ya. And then last one sih ada lihat Three of Swords di sini. Nah,
Kalau sih pada lihat kalian lagi akur-akurnya banget tuh, lagi di peak atau puncaknya akur, nggak banyak nggak banyak berantem atau apa, tapi di sini ada Three of Swords. Kalau dilihat sih luka batin mungkin ada ya, tapi karena energi Two of Cups-nya lebih besar yang dirasakan, jadi Three of Swords-nya kalah sih kalau jadi. Kalaupun ada kayak sakit hati, kesal karena mungkin si pasangan mungkin lebih utamanya kalau kalian sudah berpasangan ya. Kalau belum berpasangan ya lebih ke nge-match dulu aja gitu loh ya. Paling berpotensi ketemu sih yang pilih PAL 1, berpotensi ketemu karena memang sinergi. Tadi yang kalian rasakan adalah kalau mau tahu dia soulmate mau atau twin flame ya, kalian tuh sinergi banget itu. Cuman mungkin ada kadang-kadang dan jarang sekali ya, mungkin 1-2 kali dalam bulan ini, dimana bulan Oktober, dimana kalian itu akan kayak saling ada kayak satu perasaan tersakiti, itu habis itu kayak mungkin benci atau kayak gimana. Tapi sebenarnya outcome-nya atau hasilnya tetap baik sih gitu. Jadi tetap sinergi. Jadi meskipun ada kayak sakit hati tapi kayak nggak apa-apa deh gitu ya. Itu untuk twin flame soulmate. Dan sih sekarang masuk ke percintaannya dulu. Untuk percintaan ini di luar dari twin flame soulmate ya, mau karmik mau apapun secara general ada di sini, ada mountain sama di sini ada child. Oke. Yang mau berkeluarga bulan Oktober ini mengharapkan anak ya, amit-amit ya, tapi Zee melihat belum gitu. Dan untuk kalian yang berduaan pengen pergi bermain atau liburan atau apa, saya lihat nggak dulu ya, karena tadi yang update twin flame soulmate-nya juga terbaca yang divine masculine atau si cowoknya lebih energi maskulinnya lebih tinggi, juga kelihatannya dia bakalan kayak traveling atau ada urusan sendiri, ada kepentingan sendiri. Terus udah gitu yang ceweknya kan juga sepertinya ya terpenuhi, tapi banyak keberuntungan, tapi kayak lebih ke pisah dulu gitu. Pisahnya tapi bisa untuk kebaikan gitu ya, karena ada keberuntungan yang menjemput juga kan. Nah jadi dilihat dari the child sama mountain ini kelihatannya ya kalau mau ketemuan apa banyak ketemu lah istilahnya, masih belum gitu. Terus Zee juga membaca the clouds. Seperti yang Zee bilang juga kan tadi, kalau untuk orang-orang yang baru yang masih kayak mengharapkan bisa ketemu twin flame soulmate untuk percintaan ya, menemukan pasangan lah ya, di bulan Oktober 2020 ini kelihatannya masih sulit, tapi bisa aja kalau optimis ya. Cuma memang rada sulit gitu ya, karena memang terbacanya keberuntungan meliputi yang sudah berpasangan, yang sudah ketemu, yang sudah deket. Kalau belum deket, kalau baru naksir-naksiran gitu rada sulit, apalagi yang belum mengenal pasangannya. Jadi kayak saya lihat sih masih belum ya. Ingat ini general reading ya. Tuh saya ada lihat gentleman. Utamanya wanita yang mengekspek atau mengharapkan laki-laki, kelihatannya sih belum kenal, mengharapkan ada. Kalau saya lihat sih agak sulit ya, karena ada kartu clouds di sini. Harapan ada, karena clouds itu dia ada sisi mendungnya, ada sisi matahari bersinarnya. Harapan ada, tapi memang saya bilang sulit. Mungkin bisa aja kayak dapat clue sedikit gitu ya, atau mungkin dapat tanda dari alam semesta, tapi hanya sekilas aja. Dan itu mungkin tidak terjadi di bulan Oktober gitu ya. Untuk yang mengharapkan pasangan ya di bulan Oktober. Terus di sini ada new love. Oke. Untuk kalian yang saya lihat untuk soulmate itu kan lebih deket ya, lebih pokoknya lebih chemistry-nya lebih kuat gitu ya, hubungannya lebih menyamankan lah. Nah new love di sini itu artinya adalah kalau kalian itu baru kenal tuh dalam artian bisa aja baru kenal bulan lalu atau 2 bulan sebelumnya, pokoknya baru kenal dalam jangka waktu pendek lah. Nah di sini tergambar di saya bisa jadi ini memang soulmate-mu gitu ya. Kalau masih bingung ini soulmate-ku atau bukan, di sini lebih terkenanya dia adalah soulmate-mu. Sedangkan untuk kalian yang belum kenal, ya berarti ini benar-benar orang baru dalam kehidupan kalian ya. Terus kemudian di sini ada attraction. Attraction di sini menggambarkan adanya satu sisi
menarik gitu ya. Jadi kalau si bilang menarik bagi si pasanganmu saat ini, kamu menarik bagi dia, dia menarik bagi kamu. Jadi tarik menarik lah, makanya saya bilang chemistry-nya gede banget. Jadi yang sedang menjalani, kalau sekarang lagi PDKT, kamu terasa menarik bagi dia dan dia terasa menarik bagi kamu. Makanya sering aku mau makan, ku ingat kamu, aku mau tidur juga ku ingat kamu gitu ya. Itu cycle-nya atau siklusnya untuk yang di bulan Oktober 2020 yang pilih PAL 1. Terus di sini ada finances and career. Nah, jadi kan tadi ada bicara soal soulmate twin flame yang cowok pergi, bisa jadi ada traveling, bisa jadi ada perjalanan bisnis untuk mencari rezeki atau mengais rezeki. Kemudian si wanitanya bisa jadi lebih santai, bisa jadi lebih menikmati aja keberuntungan yang dia dapatkan di bulan Oktober 2020 ini. Finances and career, di sini ada financial issue are a factor in your love life right now. Ini menggambarkan bahwa secara finansial dia dan kamu itu sekarang sedang ada sesuatu yang sedang digarap, sedang ada usaha untuk naik level, sedang ada usaha untuk naik tangga gitu. Dan tujuannya adalah ya supaya semakin ke puncak, supaya tidak berada di dasar atau di bawah terus gitu. Jadi hubungan kalian itu ada pengaruh finansial dan karir. Kalau kalian mau ngegas secara finansial, secara keuangan dan karir, usahakan itu digas mulai dari bulan Oktober. Jadi untuk bisnis itu sebenarnya kan tadi kan sih belum masuk ke keuangan ya, tapi nanti kita akan coba lihat lagi di bagian keuangan. Tapi untuk hubungan kalian itu sangat dipengaruhi dengan keuangan. Jadi misalnya aja keuangan lagi tidak oke di bulan lalu, bulan ini lebih digas lagi, lebih nabung lagi, lebih diorientasikan ini keuangan ini buat kapan gitu. Dan ini tidak harus pasangan loh ya. Maksudnya masing-masing, maksudnya kalau kalian masih pacaran, masa ya kalian sudah rembukan ini uangku untukmu, uangmu untukku, kan nggak kayak gitu juga kan. Maksudnya kan masih sendiri-sendiri nih hidupnya nih. Tapi kalian berdua kalau memang sudah ketemu dan sudah ada chemistry, di situ saya lihat keuangan nanti akan pengaruhi. Dalam artian kalau keuangan kalian bagus kan kalian lebih happy, lebih cheer up. Nah bulan Oktober kelihatannya mempengaruhi sekali. Terus di sini ada express your love. Express your love di sini, go ahead and make the romantic gestures. Artinya lanjutkan dan jalani hubungan kalian, keromantisan kalian gitu loh ya. Jadi digas supaya keromantisan kalian itu lebih ini lagi, lebih ngena lagi. Bagaimanapun misalnya kalian harus berpisah karena mungkin dia harus traveling, karena mungkin kalian harus pisah sehari 2 hari, mungkin kalian kontaknya mungkin cuma via chat, via call, voice call, video call gitu ya. Tapi yang terbaca di saya adalah kamu lebih bisa mengekspresikan kamu punya cinta sama dia, kamu lebih bisa merasakan kedekatan gitu loh ya. Kalau kamu mau ekspresikan cinta tidak masalah sama sekali, karena saya lihat dia juga tidak akan misalnya ya udah deket nih, udah tahu nih kode-kodenya kalau dia tuh juga suka sama kamu. Kalau kamu ekspresikan cinta, gak harus menyatakan bahwa pengekspresian cinta tuh bisa juga dengan memegang tangan dia atau mungkin memberi perhatian. Kelihatannya di dia akan merespon dengan baik juga. Terus kemudian di sini ada untuk keuangan. Di sini saya ada the snake, sama di sini saya ada the child. Oke, child yang ini barengan ya, tapi ini kan kita bicara keuangan dan finansialnya. Ini beda banget snake sama child yang di sini, childnya beda banget. Ini child apa sih Kak Zi? Jadi snake sama child ini terbacanya untuk finansial dan keuangan itu dia dan kamu kepentok dalam hal komunikasi, hal basic gitu. Contohnya kalian suka bercanda-canda atau suka ngomongin hal-hal yang mungkin gak banyak logikanya, yang santai-santai aja, yang jokes aja, itu malah kurang oke komunikasinya. Nah, jadi kalau kalian mau implementasikan itu dalam hal kalian punya keuangan, ya, tadi kita malah jadi saya terkoneksi dengan tadi yang asmara, tapi kalau untuk keuangan sendiri memang terbacanya si kartu anak dan ular ini, kalian punya keuangan, nggak kalian ya, keuanganmu sendiri gitu ya. Keuanganmu sendiri itu di bulan Oktober itu
mungkin bukan dengan dia aja, kayaknya dengan orang-orang. Jadi kalau misalnya bercanda tuh jangan kelewatan, jangan ke anak kecil, lebih mendewasakan diri gitu loh ya, karena ini berkenaan dengan keuangan. Dalam arti misalnya kamu kerja di kantor, terus kamu ada banyak jokes atau ada banyak bercanda-canda seperti itu, nah itu malah bisa membahayakan dirimu sendiri. Jadi lebih dewasa, nggak terlalu banyak main-mainnya, lebih dewasa, karena ini karir akan pengaruhi keuangan kamu gitu loh. Nanti malah jadi kayak seperti bisa jadi ada masalah karena kamu punya candaan. Terus the letter di sini sepertinya kamu akan dapat tawaran, karena saya bilang kan keberuntungan lagi oke-okenya banget kan gitu. Nah itu tadi untuk pasangan twin flame soulmate. Tapi kalau untuk secara pribadi memang saya lihat the letter di sini itu ada tawaran, ada kontrak, ada sesuatu yang ditawarkan lah ya, mau nggak kalau dengan perjanjian A, B, C, D seperti ini, kira-kira apakah suka tidak, atau apakah ini cocok tidak dengan jalanmu gitu. Nah ini tadi maaf ya kalau tadi sih jadi hubungkan dengan asmara, tapi memang dari keuangan memang terbacanya juga memang ada keberuntungan di situ. Tapi hati-hati sekali dalam hal ucapan ya, dalam hal kadang kita spontan aja kita bicara sama orang, tapi nanti jatuhnya malah apa yang kita bicarakan, meskipun kita cuma bicara hal-hal dasar yang cuma bercanda doang, malah bisa jadi sesuatu yang kurang baik. Itu bisa mempengaruhi keuanganmu, dalam artian mungkin kamu malah bisa disuspend atau apa. Suspend dalam artian kamu malah bisa kayak kalau sekarang kan banyak sekali orang yang masalah karir ya, itu bisa diberhentikan karena kan sekarang lagi COVID ya. Jadi dijaga sekali, di maintain atau dipertahankan karirnya. Di letter kalau saya lihat ada proposal, terus maintain hubungan dengan teman juga, karena teman bisa bantu kamu dalam hal keuangan. Dalam artian keuangan di sini, contohnya saja kamu bisa negosiasi dengan teman supaya teman bantuin kamu mungkin untuk mempertahankan kamu di sebuah posisi, atau mungkin bisa masukkan kamu ke sebuah perusahaan, atau mungkin bisa ajak kamu, memberikan kamu ide bisnis. Tapi sih nggak lihat untuk Oktober ini bagus untuk kolaborasi dengan teman atau dengan partner ya. Zee lebih lihat itu adalah kolaborasi mungkin pokoknya nggak di bulan ini deh ya. Zee lihatnya ada lebih ke teman-teman yang bisa kasih kamu support, pandangan positif supaya kamu bisa lebih jalan dengan lebih baik gitu. Terus di sini ada new romantic cycle begins. Nah pokoknya romantisme atau hubungan percintaan itu mempengaruhi kamu punya keuangan juga gitu. Makanya Zee lihat kamu, pembicaraan kamu, maksudnya kamu play jokes, maksudnya kamu bercanda-canda dengan pasanganmu tuh malah bisa jadi tombak untuk hubungan kalian berdua yang bisa mempengaruhi kamu punya keuangan. Kalau kamu moodnya kurang bagus kan nanti kamu dalam pekerjaanmu cari uang kan bisa tidak bagus juga gitu. Terus balance spirituality and practicality, kamu punya keuangan bagus kalau kamu lebih banyak berdoa pada Tuhan ya, berterima kasih, bersyukur, karena semakin kamu banyak bersyukur semakin banyak pula yang kamu dapatkan gitu. Karena terima kasih ya, terima kasih itu ya adalah ungkapan yang paling mantap untuk mendatangkan banyak rezeki gitu. Makanya berterima kasihlah selalu, bersyukurlah selalu. Your dreams need a practical plan. Mulai bulan Oktober ini karena saya lihat memang ininya bagus ya, bibitnya bagus sekali untuk kamu berkarir, untuk kamu merencanakan finansial kamu ke depan. Dalam artian misalnya kamu mau buat bisnis lah, kamu mau kerja apalah, misalnya kamu mau cari uang, atau kamu berencana aku sekarang lagi kuliah, aku pengen lulus dan kerja inilah gitu. Itu sekali lagi sangat bagus banget kalau kamu mulai berencana dari sekarang. Dan kamu akan lihat deh kira-kira mana di bulan Oktober ini akan keluar mana kira-kira bidang pekerjaan atau kesempatan yang bagus atau bisa ngena buat kamu. Terus habis itu be bold and make the first move. Mulai bulan ini sudah harus berani untuk ngambil keputusan atau melangkah, paling tidak selangkah. Misalnya pengen bisnis apa gitu ya, udah harus melangkah dari bulan Oktober ini gitu, supaya nanti pas masuk akhir tahun, mungkin kamu sudah, akhir tahun tuh maksudnya Desember ya, mungkin kamu sudah jauh lebih prepare gitu. Oke. Jadi ngomongnya cukup panjang lebar. Itu untuk yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa subscribe ya, share, dan komen. Coba personal reading ya, ada di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah mampir. Dengarkan versi audionya ya di Spotify, ada di Apple Podcast, dan ada didengarkan. Langsung ke PAL 2.
Untuk yang pilih PAL 2 ya, yang smile, yang warna ungu, bentuk hati matanya, ya, jatuh cinta, berjuta rasanya. Oke, Z lihatkan dulu ya. Pertama koneksi Twin Flame Soulmate dulu. Di sini Z ada Ten of Wands. Oh, lagi berat-beratnya mungkin ya. Lagi ini banget, lagi di mungkin diterpa hambatan-hambatan tertentu. Tapi kalau Z lihat sih maksudnya kalaupun maksudnya kalah ya, atau kurang ada hasil mungkin ya, tapi tetap bisa maksudnya gini loh, kalian punya hubungan itu mungkin sekarang ini mungkin sudah kelihatan tanda-tandanya kurang oke gitu ya, ataupun mungkin PDKT rasanya udah ngeklik banget tapi kok nggak dapet gitu ya, kok nggak jadi gitu. Tapi sebenarnya harapannya masih ada karena Z lihat Seven of Wands dan di sini ada King of Wands. Utamanya ya kalau kalian mau maju, alias gini, meskipun berat, kalau mau direncanakan secara praktikal, mau direncanakan, kalau saya bilang rencana dan usaha, maksudnya rencana dan action itu harus bersamaan di bulan Oktober ini gitu. Itu actionnya tuh harus cepet set gitu ya, tanpa harus berpikir panjang. Besok aja, aku besok baru chat dia, aku tunggu aja sampai hari kapan. Oh, itu malah akan memperlambat kalian punya koneksi gitu. Why so? Karena terbaca memang sebenarnya basicnya hubungan kalian tuh berat, basicnya hubungan kalian tuh kurang bisa jalan, makanya harus usaha. Di sini Four of Wands, kartu Wands semua. Four of Wands di sini. Kalau kamu mau usaha dan ngegas, ya, sekali lagi saya lihat ada hal baik ya. Tadi dari PAL pertama, di sini Four of Wands saya lihat bisa sampai ke mau jadian, mau pacaran, mau lebih deket lagi, itu bisa banget. Tapi ingat ya, sebenarnya kalian itu berat pada dasarnya. Misalnya kalian itu banyak kurang kesamaan konsep gitu ya. Misalnya kamu tuh orangnya sukanya bangun siang, dia orangnya suka bangun pagi. Kamu suka makan makanan yang berlemak, oily, dia suka makan makanan sehat. Contohnya kayak gitu ya. Itu aja sudah bisa jadi masalah gitu loh. Karena kita bicara soal konsep hidup, menurut kamu mungkin nggak apa-apa yang penting olahraga, nggak apa-apa makan makanan fast food atau kayak teman-temannya ayam goreng dan teman-temannya gitu loh ya. Bahkan tempe goreng termasuk gorengan gitu kan. Tapi mungkin dia yang kayak, oh enggak lah, kita harus lebih banyak makan buah dan lain-lain gitu. Mungkin ada dari kalian ya komen di bawah ini. Di sini ada Four of Wands. Jadi saya udah lihat sebenarnya bisa banget gitu. Tapi tetap aja kembali lagi ada dasarnya. Dasarnya tuh kalian tuh sebenarnya ada hambatan di situ. Nah, ada the devil pasti. Jadi masalah tuh nanti akan bisa keluar lagi, pop up dan pop up lagi muncul. Jadi kalaupun nanti sudah mulus, misalnya udah dikejar, udah deket nih, nanti kalau misalnya udah nyentuh lagi ke hal sensitif yang tadi sebenarnya jadi masalah di antara kalian tuh, itu akan meledak lagi gitu. Jadi hati-hati sekali the devil, dalam artian ada yang saling mengikat kalian di sini itu utamanya adalah bisa bikin kalian berantem, bisa bikin kalian pisah, tapi bisa bikin kalian terus-menerus ingin bertemu karena memang ada rasa cinta, ada rasa suka seperti itu. Nah, itu utamanya perlu sekali dibicarakan dengan baik. Utamanya adalah perlu banyak bersabar, perlu banyak meditasi, mendekatkan diri pada Tuhan supaya lebih tenang, lebih sabar ya. Berdoa, kalaupun dirimu mungkin saya bukan tipe yang berdoa gitu. Oke, lebih menenangkan diri aja gitu ya. Jangan terlalu suka datang ke keramaian dengan musik keras dan segala macam. Kamu akan lebih jelas, lebih jernih dalam menjalani sesuatu, memikirkan sesuatu. Utamanya adalah memikirkan hubungan kalian. Terus di sini saya ada lihat Queen of Swords, yang wanitanya yang tegas ya. Kalau rasanya dirimu kurang suka, ungkapkan. Kalau memang dirimu adalah pria memikirkan wanita, ya si wanita tuh akan jadi lebih tegas di bulan Oktober ini gitu ya. Si wanita akan jauh lebih mengontrol, sehingga kalau memang rasanya diri kalian tuh sudah ada permasalahan di
awal atau basicnya atau akarnya sudah ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dulu atau dicari jalan tengahnya dulu sebelum kalian maju lebih dalam lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya hubungan di antara kalian itu adalah hubungan yang cocok sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa bersatu, tapi betul-betul usaha gitu. Makanya saya bilang bisa King of Wands di sini ya. Untuk kelihatan nggak King of Wands. Jadi sebenarnya bisa diusahakan sampai bisa ngegas, bisa digas banget, tapi perlu sekali yang namanya kerja keras, perlu sekali yang namanya usaha, dan utamanya karena yang si wanita itu lebih tegas di sini ya. Jadi yang si pria akan lebih melunak dan lebih harus ngalah ya. Gitu. And then di sini saya lihat Eight of Cups. Eight of Cups ya. Piala-piala yang berkilauan seperti ini, kalau saya lihat banyak apa ya kalau Zi bilang ya, kelihatannya hubungan kalian itu sangat penuh maaf ya, penuh nafsu, penuh gairah gitu ya. Tapi makanya juga bisa jadi kalau ada suatu kendala, bisa jadi kalian jadi posesif, bisa jadi marah, bisa jadi apa ya, namanya juga satu kehidupan asmara ya, hubungan asmara gitu. Kalau kalian masih PDKT, nah itu belum ada status pun di bulan Oktober ini kalian sudah bisa kayak ngomel-ngomel, kurang suka atau gimana, itu bisa banget keluar di bulan Oktober ini. Jadi berhati-hati dengan emosi. Kemudian di sini ada Five of Wands, tapi reverse. Oke, ini malah bagus sih kalau sih bilang ya. Ini di sini Five of Wands, tapi di sini reverse. Ya kalau sih bilang tidak ada. Ya mungkin ada kendala ya menurut saya bilang ya. Kenapa sih bilang malah bagus? Karena sih lihat, karena ini reverse juga kartunya. Saya lihat meskipun kendala itu ada, tapi karena memang kalian itu dipenuhi dengan asmara, jadi saya rasa kalaupun, karena di sini ada King of Wands sudah ya, jadi kalaupun ada masalah di situ bisa selesai. Jadi mungkin kalian akan jatuh seperti orang yang putus nyambung, atau orang yang ada masalah selesai nanti lanjut ke masalah lain, selesai lagi, atau bisa jadi berputar di masalah yang sama kan. Tapi karena ada cinta, karena ada nafsu, karena ada apa ya, intimasi di antara kalian ya, jadi kalian itu bisa jalani gitu. Oke, sih lihat seperti itu. Apalagi yang si ceweknya lagi galak banget ya, tapi tegas sih sebenarnya. Hati-hati banget dengan the devil, jadi bisa putus nyambung, jadi bisa saling menyakiti tapi juga bisa saling membahagiakan gitu ya. Nah itu bulan Oktober seperti itu. So antisipasinya otomatis adalah ya, mau kamu cewek ataupun cowok ya lebih sabar ya, lebih ini. Oh tadi sih ada bilang ceweknya harus lebih tegas tapi tetap harus lebih sabar gitu. Kamu boleh tegas karena memang itu nanti akan kayak keluar aja gitu ya. Kamu akan lebih tegas, utamanya divine feminine ya. Gak semua cewek itu adalah divine feminine-nya loh. Cewek itu bisa jadi divine masculine-nya juga gitu. Nah, pokoknya utamanya yang divine feminine-nya itu akan lebih tegas. Tetapi pokoknya gini ya, mau kamu sudah tiba-tiba berubah jadi tegas atau kayak kamu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, tetap harus punya level kesabaran yang tinggi gitu ya, dalam artian lebih bisa memaklumi segala sesuatu sesuai logika aja gitu. Jadi bisa mempertahankan hubungan ini dengan baik. Oke, Zee langsung masuk ke percintaan secara general ya. Dari konteks Twin Flame Soulmate, di sini ada The Witch dan di sini ada The Bear. Oh ya banget gitu. Meskipun di sini ada Queen of Swords di kartunya Twin Flame Soulmate, kalau untuk percintaan secara general saya lihat yang laki-laki yang lebih mengontrol tuh saya lihat nggak ada yang lebih mendominasi gitu ya. Lebih tegas oke, tapi tidak lebih mendominasi. Lebih ini aja sih sebenarnya, lebih ingin mendominasi tapi sepertinya kalah dengan yang namanya cinta. Takutnya nanti malah jadi menyakiti atau apa gitu ya. Itu saya lihat untuk percintaan, which is good ya, bagus
sekali gitu, karena kalau kamu lebih mendominasi, otomatis kamu merasa lebih powerful, dan bukan itu yang namanya cinta tuh, tidak seperti itu. Di sini ada the house, and then di sini ada tree. Di sini kita mulai dari dulu ya, beruang sama rumah dulu. Mungkin ada seperti keinginan untuk ngomongin soal hubungan lebih lanjut, ya kita berkeluarga, yuk kita ketemu keluarga, yuk kita ketemu orang rumah, yuk kita kenalan orang tua dan segala macam. Itu mungkin ketemu kenalan sama temen gitu. Itu soalnya konteksnya kayaknya hubungan kalian kan jauh lebih mengerucut gitu ya, jauh lebih personal gitu. Kalau kalian belum deket banget ya, ataupun masih kayak kenal-kenalan sekedar aja ya, kelihatannya untuk percintaan, utamanya juga yang masih belum kenal dengan pasangannya, untuk percintaan kalau saya lihat ada pertemuan, ada kenal-kenalan, ada jalan lah pokoknya Oktober ini untuk yang ambil PAL 2 ya. Dan di sini ada the tree, the house sama the tree. Rumah yang di depannya ada pohon pasti lebih rendang, pasti oksigennya lebih banyak berputar, pasti pernapasannya lebih enak gitu ya. Utamanya di rumahnya juga jadi ya teduh kalau misalnya di siang hari. Nah, bisa saya bilang bahwa kalau yang mau kenalan sama orang tua, kenalan sama keluarga itu dilancarkan, amin ya amin gitu ya. Dan terus habis itu untuk kalian yang masih kenal-kenalan aja, dilihat bisa ada jalan lah gitu. Pembawaannya tenang sih. Kalau baru kenalan pertama, pembawaannya nggak terlalu garang atau gimana ya. Pembawaannya tuh lebih kayak ini ada orang yang mau dikenalkan. Oh iya oke gitu ya. Coba kenalan dulu. Coba digali lagi gitu. Cukup oke sih kalau dilihat. Terus di sini dia ada lihat honeymoon. Tadi sih kan sudah bilang kalau yang udah berpasangan itu bisa sampai kenalan keluarga, terus bisa juga sampai honeymoon. Honeymoon itu bisa jadi kayak berpergian bersama, tapi bukan berarti honeymoon tuh bukan berarti ya namanya lagi COVID ya sih, nggak menyarankan untuk kalian ya, tapi tetap lah ya, COVID kan sudah membaik gitu ya. Jadi tidak menyarankan sekali untuk kalian bepergian masih ya dalam tempo sekarang ini. Tetap kurangi bepergian ya sampai benar-benar aman sekali. Tapi ada sepertinya ada rencana, enggak sih ada bepergian, ada pergi bareng gitu ya, atau ada kenal-kenalan deh, ada deh di situ. Terus ada flirt, karena memang yang twin flame soulmate aja lagi membara banget ya dalam percintaan, kelihatan lagi saling menggoda gitu ya. Yang cowok deh ya, itu kayaknya lebih menggoda gitu. Terus wedding. Nah tadi Z ada bilang soal naik level yang kayak perkenalan keluarga, itu tujuannya adalah untuk bisa jadi sampai pernikahan. Amin banget ya, direstui terus berarti ya bisa jalan sampai pernikahan. Oh amin banget sih. Siapa sih yang nggak mau ya? Tapi nggak juga sih, ada yang belum mau. Yang belum mau ya sih doakan yang terbaik aja. Terus saya lihat keep an open mind ya. Kalau rasanya soulmate-mu yang sekarang itu untuk sebagian kecil energi aja sih ya. Soulmate-mu yang sekarang atau pasangannya sekarang mungkin bukan pasangan sejatimu gitu, tapi kamu sudah dekat dengan yang namanya pernikahan. Oke? Kalau untuk kalian yang rasanya ini resonate ya, rasanya ini ngeklik, apa mungkin usiamu sudah cukup banget untuk menikah, kayaknya kalian udah deket dengan pernikahan. Meskipun yang sekarang bukan soulmate-mu, dan ini sebagian kecil loh ya, karena Zika nangkep banyak energi kalau buka general reading kayak gini, fun reading kayak gini ya, ribuan energi yang masuk. Di sini ada keep an open mind, jadi Zika melihat buka aja pikiran kamu, mungkin bisa jadi kamu bisa ketemu sama orang lain yang lebih baik dari dia. Bukan semasalah lebih baik atau apa sih, tapi ya memang kalau nggak jodoh ya yang nggak jalan aja gitu, nggak jadi aja. Oke, kita bicara soal keuangan. Di sini ada the clock tower sama ada Lilith. Semakin cinta dengan passionmu, semakin kamu akan mendapatkan
rezeki lebih banyak. Kamu sekarang suka apa? Kamu suka, misalnya kamu adalah orang yang suka back office, kamu suka pekerjaanmu sekarang, kamu suka tidak? Mungkin kamu seorang admin, mungkin kamu seorang sekretaris gitu. Kalau kamu suka dengan pekerjaan ini, lanjutkan. Karena semakin kamu cinta pekerjaanmu, semakin kamu mendedikasikan bulan Oktober ini, amin-amin banget, ada duitnya lebih banyak. Kalau misalnya kamu tidak suka dengan pekerjaan sekarang, kamu sukanya apa? Passionmu apa? Melukis. Mulai dari sekarang. Ya, karena ini bisa mendatangkan rezeki banget gitu. Oke, tower itu kayak semakin tinggi gitu loh. Lilis tuh cinta, di sini cross, cinta passion ya. Di sini cross dan di sini rider. Pokoknya ini bulan yang bagus sekali buat dirimu, buat Anda semua untuk lebih mengejar kamu punya jalan ya. Kalaupun misalnya nih, kayaknya suka nyanyi gitu. Oh, gaspol aja di bulan Oktober ini. Bagus banget untuk dirimu yang mau berkarir di bulan Oktober, karena di bulan Oktober mulai berkarir ya, atau mulai passionmu, mulai apa yang kamu suka, passionnya apa yang kamu suka nyanyi, suka masak, suka apa, mungkin memang mau buka channel YouTube, mungkin mau coba jualan masakan di online, mungkin mau buka apa ya, mungkin kalau toko fisik ya tergantung kondisi lah ya bagaimana, tapi mau mulai dari mana, monggo silakan mulai aja. Karena di sini akan bagus sekali untuk dirimu mulai bereksplorasi untuk kamu punya passion yang sesuai dengan jalanmu, apa yang kamu sukai, sesuai dengan hobimu. Karena apa yang kamu cintai itu pasti akan memberikanmu kesenangan gitu. Kamu ketika mengerjakan, kamu lebih mau menghabiskan waktu, tidak merasa terpaksa. Apa-apa yang merasa terpaksa, nggak disumpahin, aduh capek banget, aduh begini, aduh begitu. Itu pekerjaan pun bisa jadi kayak menjauh dari, bisa jadi kayak misalnya bos kamu tuh nggak melancarkan kamu, misalnya ya, setiap kamu pulang selalu ngerasa capek banget dikasih kerjaan ini lagi, begini, begitu. Semakin banyak kamu mengeluh, semakin banyak nanti kerjaan kamu gitu loh. Semakin banyak kamu bisa mendapat pekerjaan yang tidak kamu suka, tapi ditambah-tambahin terus gitu. Karena itu energi, ya itu ngirim sinyal ke alam semesta, itu energi. Nah, kita bicara soal keuangan kan nggak cuma kerja sama orang, ada mungkin yang bisnis atau apa ya. Nah, sini lihat memang dari rider sama cross dikejar aja ya gitu. Kalau memang sekarang sudah jalani itu apa yang jadi passionmu, misalnya kamu memang sekarang sudah bisnis masak karena suka masak, bisnis makanan karena suka masak, itu akan berjalan dengan baik. Lalu di sini ada show the world the real you. Tunjukkan kepada semua orang, kamu tuh orang yang seperti apa, tujuan ke dunia. Jadi bener kan tadi Zi bilang, passionmu kerjakan. Itu bulan Oktober ini bagus banget untuk kamu ngegas di passion ya, ngegas di apa yang kamu suka gitu. It's time to release negativity. Kalau kamu takut ya, takut memulai Kazi, takutnya gagal, takutnya nggak ngecuan ya, maksudnya nggak untung gitu loh. Terus nanti duitnya kemana dan bagaimana, terus aku nanti kedepannya bisa jadi orang sukses apa enggak kalau aku ngerjakan di bidang ini gitu. Jangan takut ya, never mind. Kalau kamu nggak mau mulai, kamu tidak akan pernah sukses gitu. Tapi kalau kamu mulai dari sekarang, meskipun kamu jatuh, itu kamu memang jatuh sekarang. Meskipun ini nanti bukan bidang yang membawa kamu kesuksesan, asal kamu yakin aja, alam semesta pasti akan tuntun kamu mengarah ke yang mana yang bisa membawa kesuksesan. Tapi kalau kamu nggak mulai dari sini, nggak ada jembatannya kamu menuju ke kesuksesan. Kalau kamu nggak mulai, kapan kamu sukses? Ya. Jadi nggak bakalan bisa janjiin kalau apakah benar kerjaan ini yang bisa bikin aku jadi orang kaya. Nggak bakal janjiin apa-apa. But you may try. Kamu boleh coba, ya. The new start is coming. Tuh, ada start baru, ada awal baru akan datang. Jadi kamu punya rezeki bakalan datang, bakalan menjemput kamu. Ya, ada awal yang baru banget gitu. Jadi kenapa nggak nyoba hal baru? Kenapa nggak nyoba sesuatu yang bisa membawa kamu rezeki? Yang mungkin aja bisa bawa kamu rezeki. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu nggak? Saya selalu kayak gitu deh. Kalau ada yang bisa jadi presiden, kenapa aku nggak bisa jadi presiden gitu? Ya meskipun yang bener aja kasih. Saya optimis kok gitu. Saya nggak bilang saya mau jadi presiden, tapi saya bilang saya mau mencoba sebaik yang saya bisa gitu, sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin. Kemudian saya di sini ada it's time to take action. Ini waktu untuk beraksi, ini waktu untuk bertindak ya. Kalau kamu nggak bertindak dari sekarang, kapan lagi ya? Sama seperti yang tadi diungkapkan. Ganbate, usaha ya. Ganbate, semangat dalam bahasa Jepang. Jayo dalam bahasa Mandarin. Semangat dalam bahasa Indonesia. Kamu pasti bisa. Oke? Itu dari Z. Terima kasih yang sudah mampir di pilih kartu.
general reading untuk bulan Oktober ini. Jangan lupa yang mau personal reading bisa mampir ke nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya ada di deskripsi. Langsung masuk ke PAL 3. Kalau mau personal reading, nomor WhatsApp oh ya tadi sudah katakan ya, nomor WhatsApp ya. Kalau misalnya rasanya suka dengan video ini, like, share, dan komen. Dengarkan versi audionya di Spotify, dengarkan, dan Play Store. Kita masuk ke Spotify, dengarkan, dan di Apple Podcast. Maaf, jadi ngomongnya kecepatan jadi kayak terlalu ngegas ya, jadi salah-salah ngomongnya. Terus kita langsung masuk ke PAL 3 ya, yang smile, yang bentuknya malaikat atau angel. Untuk koneksi Twin Flame Soulmate yang ambil PAL 3, yang small, yang malaikat, di sini saya pertama ada The Moon. Oh, The Moon-nya bagus banget ya. Jadi boleh perhatikan. Oke, The Moon. Oh, what happened here? Coba lihat lagi. Death. Apa ini apa? The Moon sama Death. Oke. Kegalauan, pengen berpisah, pengen cari yang baru, pengen selesaikan ini semua karena merasa tidak nyaman, sakit hati, atau ada perasaan tidak, ini bukan jodohku gitu, ini bukan soulmate-ku, ini rasanya bukan. Kalau ini soulmate-ku, udah apalagi kalau ini twin flame-ku, capek nggak mau ribet gini-gini terus, males, pergi The Moon sama Death. Kuat sih kalau dilihat ya, pressure-nya kuat di sini. Jadi keinginan untuk berpisahnya kuat, karena memang jarak di antara kalian juga, pembatas di antara kalian tuh kuat di sini. And then di sini ada 12 coins. Jadi ini 12 koin saya kan simbolnya berbeda ya. Koinnya ada 2 koin yang berbeda. Jadi memilih di antara 2 pilihan, antara pergi atau tinggal. Pengen banget pergi, tapi kalau tinggal ya maksudnya kalau pergi tuh ya sayang juga gitu loh. Masih ada rasa sayang lah ya. Dan utamanya mungkin untuk kalian yang cuman deket-deket doang gitu ya, belum jadian, belum pacaran, belum nikah, belum ada koneksi apapun, itu pingin banget pergi, tapi juga rasanya ini tuh sudah dibangun lama gitu loh, rasanya juga masih sayang, mungkin karena nggak ada sinyal dari dia untuk ngajak jadian, atau dirimu juga kayak bingung mau ngajak jadian juga bagaimana, rasanya kok nggak cocok gitu ya. High Priestess di sini. Keputusan terbaik nanti akan diambil, tetapi memang lebih mengarah ke perpisahan. Gitu. Kenapa dia menginginkan perpisahan? Kenapa dia merasakan perbedaan di antara kalian? Karena itu sudah, saya rasa sudah tertanam lama ya. Sudah dirasakan lama sekali, tetapi mungkin baru pop up mungkin. Oktober ini mungkin kalian itu bisa jadi kalian ini udah kepisah lama. Ya, berarti kalian juga belum ketemu Oktober ini, belum atau mungkin tidak akan ketemu, tergantung ya kamu punya personal matter kalian berdua tuh masalahnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk kalian berdua sendiri memang sih tidak lihat ada persatuan untuk Oktober ini, dan pun malah kalaupun ada persatuan pengen pisah banget. Kalau yang PDKT pengennya mental aja gitu, udah nggak usah lagi gitu. Kalau yang cuman keinget apakah dia kembali lagi atau enggak, ya saya nggak lihat ada pertemuan lagi atau kontak lagi, enggak gitu. Queen of Wands di sini. High Priestess-nya juga menandakan bahwa as wise as you can, as he can, as she can. Maksudnya sebijaksana mungkin dalam memutuskan apa yang bisa jadi hasil akhir dari hubungan kalian untuk Oktober ini. Itu ingin berpisah pun itu pertimbangannya udah banyak sekali gitu. Jadi bukan keputusan yang karena emosi sesaat tuh enggak ya. Jadi bisa aja kan orang emosi tuh bisa mikir loh, dia tuh udah gini-giniin aku, dia gini-giniin aku, dia gini-gini. Tapi itu kan banyak pikiran kan, banyak yang, dan ternyata selama ini banyak sekali faktor di antara kalian yang mungkin selama ini kalian kesampingkan. Queen of Wands di sini. Dan I will take a very strong and fast step. Aku akan mengambil langkah yang secepat angin mungkin ya,
secepat-cepatnya untuk pergi, meskipun mungkin terasanya seperti kayak mungkin dia soulmate-ku, mungkin dia twin flame-ku. Tapi mungkin kembali pada patokan bahwa kalau jodoh nggak akan kemana gitu. So lebih baik karena sekarang nggak nyaman, ngapain dipaksakan gitu. Mungkin seperti itu. Ya, dan di sini ada Three of Cups. Anyway, mungkin ya dengan berpisah kalian akan bahagia. Mungkin selama ini kalian tuh nggak benar-benar klop. Mungkin di antara kalian itu banyak pemisahnya, banyak hambatannya gitu, tapi masih kayak dipertahankan. Dan Three of Cups itu kayak dia tuh sama kamu tuh mungkin selama ini udah kayak usaha keras gitu ya, dan ternyata atau mungkin dalam gambaran dia atau gambaranmu juga, kalau kalian berpisah, kalau kalian apart ya, tidak bersama, itu justru akan lebih bahagia. Maaf, ini Five of Cups ya. Aduh maaf kok saya baca Three of Cups ya, tapi sama aja sih. Jadi kalau berpisah mungkin akan lebih bahagia gitu. Jadi ada yang pergi, satu orang dari kalian pergi, satu orangnya kayak kok aku ditinggal gitu. Ya. Tapi itu lebih baik sih daripada kalau nungguin terus gitu ya. Three of Cups sama Five of Cups beda sih, tapi yang bacakan energinya ya memang sama. Energi kepergian, energi ingin meninggalkan, dan sepertinya emang tuh The Tower kan, akhirnya perpisahan. Pengen banget pergi dari sini, pengen banget, dan hasil akhirnya mungkin di Oktober ini kalau kalian ada yang belum deket ataupun belum terlalu intimate ya, belum ada tahu mau ngarah kemana, arah-arahnya bisa jadi perpisahan. Karena nggak cocok, apalagi kalau kalian baru PDKT ya, karena kalian kurang ada common things lah ya, di antara kalian tuh kurang ada hal yang umum gitu. Mau kalian soulmate atau twin flame ya, gak bisa semujung-ujung kau twin flameku, oke aku gak tahu nama kamu, kamu tidak tahu namaku, tapi karena aku merasakan kau adalah twin flameku, aku adalah twin flamemu, mari kita bersatu. Ya gak mungkin juga lah, kan realistik loh, kalian manusia gitu loh, dan kalian hidup di sini, meskipun jiwamu sama dia saling mengenal pun, secara alam sadarmu tetap harus ada koneksi dulu gitu. Dan makanya kalau misalnya kalian beda pendapat, beda konsep, ya kalian gak akan bersatu. Knife of Coins. Kalau misalnya dia pergi, dia akan meninggalkan sesuatu untukmu. Kalau misalnya kalian sudah bersama lama ya, dia mungkin akan memberikan ya entah itu materi, entah itu meninggalkan kebaikan, image yang baik, pandangan yang baik. Jadi kamu tidak, ya menurut dia itu kayak semacam hutang budi atau balasan atas kebaikanmu, atas cintamu selama ini. Kalau dia masih PDKT denganmu, ya mungkin dia bantu kamu atas sesuatu. Dan bisa jadi bentuknya materi, ya bisa jadi bentuknya uang, bisa jadi bentuknya apapun itu ya, barang, atau bisa jadi bentuknya adalah bantuan atau pertolongan tenaga semacam itu. Ya, jadi pergi nggak semata-mata pergi doang gitu. Itu bulan Oktober. Terus kemudian di sini ada gentleman. Oke, Zee ngerasa dia ini untuk di masalah percintaan ya, ini kan tadi kan kita sudah selesai bahas twin flame soulmate ya, kita masuk ke percintaan secara general. Gentleman-nya si pria ini kelihatannya jauh lebih gentle ya, mungkin kalaupun tadi koneksi twin flame soulmate ya, dan karmik atau apapun itu secara general, kalau percintaan meskipun si cowok nanti minta perpisahan pun, itu tuh adalah karena maksudnya perpisahan yang bisa dipertanggungjawabkan lah ya gitu. Tapi secara general memang yang cowok sangat gentle banget gitu. Yang cowok lah ya, Zee bilang energi yang cowok yang maskulin tuh gentle banget, sehingga dia apapun yang dia mau utarakan ya, apapun yang dia mau sampaikan itu dia pikirkan dahulu, karena dia mau itu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kalian berdua gitu ya.
atau paling tidak untuk dia sendiri supaya dia sendiri nggak sakit. The bouquet di sini. Tawarannya rasa sayang yang masih besar. Kalaupun aku pergi, itu kalau kita tadi hubungkan dengan bacaan Twin Flame Soulmate ya. Karena saya lihat ini memang di percintaan memang kita nggak bilang secara general pasti ada perpisahan ya. Karena kan ini kan masih Twin Flame Soulmate. Ini kan hubungan apapun, mau PDKT, mau percintaan atau apapun. Pokoknya saya lihat tuh kalau misalnya ada perpisahan pun itu baik-baik ya. Kalaupun misalnya kalian baru kenal, nah sih lihat orang yang Anda kenal itu nanti di bulan Oktober dia akan berproses yang berubah gitu ya. Jadi pribadi yang lebih berani untuk mengutarakan apa yang dia mau dan isi hati dia utamanya. Jadi kalau selama ini kalian masih belum jujur dari hati ke hati, di bulan Oktober akan jujur banget gitu. Akan lebih terasa kejujurannya, akan lebih terasa ke hangatannya gitu. Kerasa banget di sini. Terus di sini ada the key, the bouquet sama the key. Oke, Z bisa ngerasa ada kesimpulan kalau kalian selama ini lagi bingung ya, ini mau dibawa kemana, terus ini bagaimana gitu ya. Oktober ya, utamanya mungkin akhir Oktober ya, itu akan terasa banget suatu kesimpulan. Udah di lock, dikunci. Ini tuh hubungan apa? Gitu. Hubungan kita sama dengan hubungan apa? Hubungan teman, hubungan pacar, hubungan menuju pernikahan, hubungan menuju komitmen atau apa? Gitu. Kerasa, gitu ya. Itu akan kelihatan. Terus kemudian di sini Z ada separation. Emang sih dari yang awal Z lihat di sini udah ada the tower, di sini ada separation, ada perpisahan. Emang sih cenderungnya memang lebih banyak yang berpisah gitu. Karena kan ini kan banyak energi ya kalau general reading. Cuman cenderungnya banyak yang berpisah, banyak yang tidak bersatu. Kalau yang ambil PAL 3 ini, padahal dia PAL Angel ya. Tapi Angel itu memang dia akan memberkati kita dalam hal balik. Kalau memang kita bersatu dengan dia, mungkin itu bukan jalannya yang terbaik, ya kenapa juga harus bersatu, ya toh gitu. Separation di sini mungkin ya dia bukan jodohmu gitu. Mungkin sudah ngarep banget, tapi ya pada akhirnya terpisah dulu. Terpisah bukan berarti nggak ada kesempatan untuk bersatu ya. Just di sana, pokoknya semakin jelas lah ya, very soon. Dengan sesegera mungkin ya, dalam waktu dekat akan ada kejelasan deh ya. Dan mungkin selama ini kebingungan yang muncul di bulan-bulan sebelumnya itu akan terjawab di bulan Oktober. Yang mungkin juga kamu nggak bakal kepikiran kayak apa bener nih, ini apa bener jalannya kita berdua gitu. Tapi well, terjawab kok nanti di Oktober gitu. Dan di sini ada unrequited love. There's not enough attraction or chemistry ya. Kurang cinta yang dalam, kurang chemistry di antara kalian yang menyebabkan kalian ada perpisahan. Saran sih karena percintaan lagi gini-gininya banget ya. Lagi kurang bisa bersatu, ya, kurang bisa ya. Lagi ada perpisahan, lagi ada masalah. Kan ini kan baru Oktober nih. Kita kan baca kan per bulannya. Nah, Zee kan selalu baca setiap bulan. Nah, Zee harapkan semoga di bulan berikutnya atau bagaimana mungkin coba diperbaiki lagi ya gitu. Siapa tahu bisa bersatu lagi. Cuman memang di sini yang dari hubungan kalian sih terbacanya ada perpisahan karena tapi perpisahan yang baik-baik gitu loh. Ya mungkin kayak kita pisah dulu ya, kita break dulu ya gitu. Zee mau curhat ya, Zee juga baru break kok beberapa waktu yang lalu. Dengan pacar Zee karena Zee merasa sepertinya Zee bakalan tinggal di Taiwan, tapi ya who knows ya. Kalau emang Zee nggak balik ke Indonesia untuk jangka waktu sekarang, ya Zee mungkin ya Zee mau melepaskan dia gitu. Dan Zee saat ini kembali dekat dengan Twin Flame Zee ya. Oke, tapi ya kita lihat aja lah nanti ke depannya seperti apa. Bagaimanapun doakan yang terbaik buat Zee dan Zee doakan yang terbaik untuk kalian ya. Di sini ada patient.
Allow your heart and soul to sing with joy. Artinya di antara kalian itu pokoknya baik-baik aja deh, nggak yang berantem sampai kayak gila banget gitu, yang kayak sakit hati nangis-nangis gimana. Lebih ada pengertian sih, karena mungkin juga udah lebih dewasa, mungkin juga karena ya gimana ya, namanya kita bicara soal nggak cuma kedewasaan sih ya, semua orang kan berproses gitu loh, dan mungkin kayak jadi lebih paham kalau yang namanya cinta itu ya butuh kedewasaan gitu. Lu marah-marah sama dia juga tujuannya buat apa? Kalau emang nggak cocok di antara kalian, mana bisa dipaksakan. Untuk ekonomi, di sini ada the lady, dan di sini ada the ring. Kalau kalian ada mau bisnis, utamanya kaitannya kalau misalnya mau cari partner bisnis wanita ya. Kalau cari partner bisnis, cari partner wanita gitu ya, yang bisa jadi ini, terus yang bisa jadi partner. Terus kemudian kalau ngelamar kerja, cari bos yang wanita gitu ya. Kalau ngelamar kerja pokoknya dapat keberuntungan bos wanita. Terus untuk kalian yang wanita-wanita juga, kalian ada energi untuk terikat dengan pekerjaan atau bisnis yang sekarang kalian jalani, atau sumber mata pencarian uang kalian yang sekarang. Jadi kalau misalnya mau ganti bisnis atau apa, saya lihat sih enggak. Terus the clover. Untuk bulan Oktober ini bicara soal uang, ada banget ya. Oke, lagi bagus-bagusnya banget the fish, the clover sama fish. Ini bulan yang bagus untuk kalian banyak-banyak menghasilkan uang, tapi selama kalian selalu jaga kesehatan aja ya. Karena selama Covid kemarin ini juga banyak sekali yang sudah mungkin entah itu mungkin stuck atau kurang jalan, atau mungkin malah ada yang jalan banget ya, nggak tahu ya. Fish sama clover di sini yang terbaca adalah secara keberuntungan, secara keuangan itu lagi bagus-bagusnya banget. Dan tetap kerjakan ya untuk wanita ya, utamanya kalau kalian sudah mengerjakan sesuatu yang mungkin kalian sudah jalani lama, tetap kerjakan, jangan ragu, jangan takut, jangan merasa bosan atau apa, karena sumber mata pencaharian atau sumber uangmu di situ, dan kamu punya rezeki cukup mantap di situ. Terus apalagi yang sih bisa dapatkan? Untuk keuangan paling bagus itu adalah di minggu-minggu pertama. Jadi minggu-minggu pertama dari bulan Oktober dikencengin ya, maksudnya kerjanya, effortnya, usahanya dikencengin gitu, jadi biar bisa dapat rezeki yang banyak. Oke? Wanita pria semua sama saja. Terus di sini ada conclusions are within reach, sama di sini ada full moon eclipse. Jadi nanti kalau bulan Oktober pas full moon ya, pas bulan purnama itu nanti ini, soalnya saya baca ini abis dari kartu ikan, itu kamu punya rezeki juga lagi banyak ya. Jadi awal bulan, pokoknya pas bulan purnama deh sih, nggak abal bulan purnamanya Oktober di tanggal berapa, tapi pas bulan purnama. Lihat-lihat tanggal aja, kalau lihat pas bulan purnama di situ kamu punya rezeki bagus. Tapi pasti emosi akan naik turun ya, karena bulan itu kan hubungannya dengan, kalau pas bulan itu kan bulan naik itu kan ada pasang surut air laut juga, dan 80% dari tubuh kita, yaitu 80-90% ya dari tubuh kita itu adalah air, sehingga kita tuh kalau misalnya bulan purnama muncul itu pasti kita akan rasakan deh, kita akan lebih terseret dalam emosi, bisa emosi naik, bisa emosi turun, bisa lagi seneng banget, bisa lagi kurang seneng banget gitu. Nah sehingga, atau mungkin lagi lemes banget, lagi capek banget, pokoknya setiap orang simptomnya beda-beda ya. Nah sehingga nanti pokoknya kalau dekat-dekat bulan purnama diusahakan yang kenceng, jadi supaya nanti pas puncaknya misalnya itu sudah masuk weekend gak bisa istirahat gitu. Oke. Nothing is yet set in stone sama bring love into the situation. Kalau untuk rezeki kamu, anda semua yang bulan Oktober itu kalau dibilang misalnya ada keputusan, misalnya ngelamar kerja pasti diterima atau apa sih, belum, tapi keberuntungan berpihak padamu lah ya. Kalaupun misalnya kamu melamar kerja nggak diterima pun, ada rezeki deh, pokoknya ada rezeki selalu gitu. Kalau bisnis belum diputuskan, mau rencana bisnis apapun, kelihatannya sih adalah peluangnya. Terus bring love into the situation. Kadang kita itu kerja itu kadang kita ngomel ya, kadang kita merasa kayak
capek atau lelah. Yang penting kamu cintai aja pekerjaanmu, cintai aja sumber uangmu gitu. Berapapun uang yang kamu punya ya, mau punya uang 10.000, 100.000, berapapun uang itu, cintai aja. Semakin kamu cintai uangmu, jangan suka lipat-lipat duit, jangan suka lipat-lipat duit ya. Oke, hargai uangmu. Semakin kamu cintai uangmu, uang juga akan balik mencintaimu ya. Kan tahu kan? Memang ada yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan, ada, tapi kalau duit enggak kok. Duit akan mencintaimu kembali, tapi dia berproses ya, enggak langsung gitu. Jadi pokoknya terus cintai uangmu supaya kamu lebih banyak lagi duit. Don't let pride get in your way. Jangan sombong ya kalau sudah lagi di posisi top atau sudah lagi menerima sesuatu. Pokoknya selalu rendah hati, selalu rendah hati. Selalu Zee suka salah antara rendah diri dan rendah hati ya. Intinya selalu bowing, selalu menjadi pribadi yang tahu kalau kita tuh manusia, semua orang tuh satu level dengan kita. Ya kita manusia, semua orang ya manusia gitu. Kecuali kamu manusia, dia alien gitu ya kan. Kalau kamu manusia, kita semua manusia, ya kita sama-sama berusaha. Ya kalau ada rezeki bisa bagi-bagi ya dibagi-bagi gitu. Tetap harus jadi orang yang baik selalu. Oke? Zee pamit dulu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moon Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dengarkan versi audionya di Spotify, di Apple Podcast, dan download di Google Play Store dan Apple Store. Jangan lupa juga kalian bisa personal reading, nomor WhatsApp ada tertera di deskripsi. Zee doakan semoga kalian berbahagia selalu, banyak rezeki selalu di bulan Oktober dan di bulan-bulan berikutnya juga ya. Oke, bye-bye.